Jam 9 pagi saya sudah di Ciwidey menuju Cianjur. Saya minum teh dibikin pinggir kebun teh. Saya tanya orang mana? Orang Bekasi. Setiap tempat wisata di Bandung yang belanja orang Bekasi. Yang nonton orang Bekasi. Memang orang Bekasi itu pandai melancong dan senang melancong. Artinya dia punya kemampuan keuangan yang cukup. Saya berpikir positif. Dia melancong karena punya duit. Kalau pergi ke area Bandung lewat Ciater, yang ngebaris motor beli nanas itu orang Bekasi. Saya dulu waktu jadi bupati, jadi ketua DKM Taju Gede karena ada air mancurnya. Masjidnya penuh oleh orang Bekasi. Orang Bekasi itu loyal. Tukang bagi. Tapi hati-hati terhadap orang Bekasi. Kalau tidak pandai-pandai, bisa jadi dilicikin sama orang lain. Ajar, konflik ini akan terus. Di balik itu, ada sebuah gerakan yang mendoktrin pikiran anak-anak muda, melakukan perusakan terhadap otak kiri dan otak kanannya. Tramadol berkembang di setiap sudut. Di warung-warung kecil, di pinggir-pinggir jalan, di semua daerah seolah tidak terlihat oleh RT, oleh RW, oleh Babin Kaptimas, oleh Babinsa, dan kemudian menggerakkan orang dalam spirit yang sangat kuat. Lahirlah pembegalan, konflik, pembunuhan. Ini adalah problematika. Seluruh itu harus diselesaikan dengan apa? Dengan kita harus mulai, bicaranya nggak terlalu tinggi. Bicara terlalu tinggi gimana? Setiap kita ngomongnya ketinggian, tapi lupa lingkungan gak pernah diurus. Maka kita harus mengajak kembali, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalilah pada aspek dasarmu. Apa? Perbaikilah lingkungan di mana tempat kita tinggal. Pak PLT Bupati harus menggerakkan seluruh stakeholder dari seluruh jajaran birokrasi. Di mana dia tinggal. Di tempat tinggal itulah harus didata. Di tempat tinggal itulah perumahannya harus dibenahi. Sungai-sungainya harus dibersihkan. Sampahnya harus dikelola. Bangun dalam sistem jaringan pendidikannya harus tersedia. Berapa lulusan SD? Berapa daya tampung SMP? Berapa lulusan SMP? Berapa daya tampung SMA? Berapa daya tampung SMK? Maka sebuah spirit untuk mengikatkan moralitas antara pembangunan di kabupaten dengan provinsi harus terbangun dengan baik. Perspektifnya adalah walaupun kita tertinggal, dari mulai sekarang Pemda Kabupaten Bekasi mulai memelopori dan bersinergi dengan provinsi. Terus menyiapkan tenaga kerja terampil, menyiapkan kelas menengah yang disubsidi lewat beasiswa pendidikan, baik pendidikan SMK maupun pendidikan D3 dan S1. Untuk apa? Sampai kapanpun orang Bekasi akan menjadi penonton di kampungnya. Walaupun industri terus berkembang. Kalau kelas menengah industrinya tidak bisa direbut. Maka sudah selayaknya saya mengajak membuat sekolah manajer. Anak-anak dipersiapkan kelas menengah industri. Kenapa? Kita akan selalu mengetuk pintu perusahaan dengan berbagai problematika yang terjadi. Ada percaloan tenaga kerja, ada yayasan yang menjadi calo tenaga kerja. Itu terus-terusan terjadi. Masyarakat lokalnya terus terpinggirkan oleh apa? Tidak punya akses. Ketidak punya akses cari duit. Duitnya pinjam dari bank emo, dari bank keliling. Ini yang terjadi. Kerjanya kontrak 1 tahun diputus. Kemiskinan terus terjadi. Ini harus dibangun. Caranya apa? Anak-anak orang miskin pada lingkungan industri sudah selayaknya kita dorong jadi kelas menengah baru. Culture-nya harus dibangun. Bagaimana? Kalau dia tinggal dalam lingkungan rumahnya, cara berpikirnya tetap pada lingkungan rumahnya. Sudah selayaknya nanti disiapkan mes di mana dia dididik untuk menjadi kaum usahawan, wira swastawan, kelas menengah baru industri. Sehingga dalam perspektif ke depan orang Bekasi kokoh menjadi tuan di daerahnya sendiri. Ini penting. Yang kedua, membangun spirit culture lingkungan. Saya sering naik motor sebenarnya Pak Bupati ke sini. Saya sering keliling jalan dari mulai Subang, Purwakarta, masuk ke Kerawang, Bekasi, sore hari. Ketika masuk ke wilayah Bogor, saya selalu menemukan kok ini kampung original banget.
Rumah-rumahnya tertata masih rapi, orang masih bekerja pada sektor pertanian. Kemudian di depan rumahnya ada papayon atau balai. Tetapi memang tekanan industri sudah semakin tinggi. Saya tadi nanya, itu desa apa saja? Kenapa udaranya masih bersih? Menurut saya kalau malam hari dia bisa 21 derajat atau 19 derajat. Bagaimana? Tetapkan itu dalam tata ruangnya sebagai daerah yang terlindungi ekosistemnya. Terlindungi pertaniannya, terlindungi kolam-kolamnya, terlindungi sungai-sungainya, terlindungi hutan-hutan kecilnya. Perbanyak reboisasi dan Pemprov Jabar akan membangun 5 desa itu. Rumah-rumahnya tetap tradisi, tidak dirubah, hanya dibuat dalam bentuk gaya yang baru saja. Tetap bahannya bambu, kayu, tidak pakai unsur tembok dengan rumah panggungnya. Apa? Orang Bekasi itu paling rajin piknik. Kemanapun saya pergi pasti bertemu dengan orang Bekasi. Di Pangandaran saya ketemu dengan orang Bekasi. Jam 9 pagi saya sudah di Ciwidey menuju Cianjur. Saya minum teh di pinggir kebun teh. Saya tanya orang mana? Orang Bekasi. Setiap tempat wisata di Bandung yang belanja orang Bekasi. Yang nonton orang Bekasi. Memang orang Bekasi itu pandai melancong dan senang melancong. Artinya, dia punya kemampuan keuangan yang cukup. Saya berpikir positif. Dia melancong karena punya duit. Kalau pergi ke area Bandung lewat Ciater, yang ngebaris motor beli nanas itu orang Bekasi. Saya dulu waktu jadi bupati, jadi ketua DKM Taju Gede karena ada air mancurnya. Masjidnya penuh oleh orang Bekasi. Orang Bekasi itu loyal. Tukang bagi. Tapi hati-hati terhadap orang Bekasi. Kalau tidak pandai-pandai, bisa jadi dilicikin sama orang lain. Kenapa? Karakter Betawi itu kuat yang begitu. Untuk itu, bagaimana ke depan? Pak Bupati nanti bergerek ekonominya agar tidak lari keluar. Perkuat Bekasinya. Bikin kampung-kampung yang seperti Lembur Pakuan di Bekasi. Agar orang Bekasi, duitnya tetap muter di Bekasi. Ini adalah strategi, kecuali yang lebih duitnya boleh pergi ke tempat lain yang jauh. Nah, ini penting. Kenapa? Karakter. Artinya, Bekasi punya ternyata daerah tradisi perkampungan. Bekasi punya juga daerah-daerah utara yang namanya Muara Gembong. Saya tadi ngomong ke DPRD dan menjadi terinspirasi. Pak, Tarumajaya harus terkoneksi sampai Tepatimban. Saya bilang, oke ini masukan karena memang hari ini Pemprov akan membangun 3 jalur utama di wilayah selatan yang menghubungkan Bogor sampai Pangandaran. Kemudian yang menghubungkan antara Bogor, kemudian Bekasi, Karawang, Purwakarta, kemudian sampai Cianjur dan juga yang kita akan tahun depan membangun jalan yang disebut dengan Puncak 2.